Artinya secara politis, kematian Yesus dari Nazaret itu akibat suatu permainan politik kelas tinggi, saudara-saudari. Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, Yesus maksudnya, membuat banyak mukjizat. Mahkamah agama itu mahkamah tertinggi di kalangan orang Yahudi, namanya Sanhedrin. Ini politik kelas tinggi. Hanya khusus mengurusi satu orang ini, yaitu Yesus dari Nazaret itu. Ini politik, sudah mulai politik di sini. Selanjutnya, ayat 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini sekarang sudah omongan ketakutan. Jadi ini omongan orang-orang tadi itu, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi di dalam sidang mahkamah agama. Orang Yahudi pernah mengalami kehancuran negara mereka, lalu kehancuran kota Yerusalem, disertai dengan kehancuran bait Allah, diserbu orang Babel. Jadi ini trauma. Mereka kan tahu sejarahnya bagaimana dulu dibangun zaman Salomo, dihancurkan oleh pasukan Babel, dibuang ke pembuangan, bait suci dihancurkan remuk rata dengan tanah, bahkan dijarah, dirampas. Mereka ingat bagaimana penjajah membaca gerakan-gerakan tertentu akan ada pemberontakan, maka mereka dapat segera menumpas, menghancurkan Yerusalem dan juga bait suci. Perhatikan bahwa itu kekhawatiran mengenai orang-orang Roma. Nanti orang-orang Roma akan datang. Maksudnya sudah ada di sana, orang Roma akan datang di situ dalam arti menyerang, menyerbu, menghancurkan Yerusalem. Kali ini kan yang menjajah Roma. Roma asalkan suatu wilayah jajahan itu damai sejahtera, tidak ada masalah. Artinya tenang-tenang, hiduplah seperti biasa. Kalau tidak ada yang berontak ya biasa saja. Paling ditarik pajak, asal bayar pajak sesuai dengan yang ditagihkan, beres. Makanya ada istilah Pax Romana. Pax Romana, Pax Damai Romana, Roma, kedamaian Roma. Dalam arti ketika mereka menjajah, asalkan wilayah jajahan, tenang-tenang, mendayung, ngikuti aturan, beres. Tidak ada tanda-tanda berontak. Loh, apakah ini ada tanda-tanda berontak? Ingat, Yesus Kristus tidak sendirian. Di belakangnya para murid dan orang banyak. Perhatikan bagaimana beliau memasuki kota Yerusalem. Orang-orang menggelar pakaian di jalan itu ya bersorak-sorak, Hosana putra Daud, Hosana. Secara politik ini apa? Yang kita peringati pada waktu Minggu Palma, secara rohani kita memperingati Yesus Raja. Tapi artinya raja apa? Raja rohani, raja spiritual, bukan raja duniawi. Itu artinya untuk kita sekarang ketika merayakan Minggu Palem. Tetapi jangan membayangkan Minggu Palem. Minggu Palem itu kan yang kita rayakan sekarang. Kita sudah tahu makna aslinya. Tapi bayangkan 2000 tahun yang lalu ketika para murid dan orang-orang betul-betul mengarak baginda Yesus, berseru-seru. Ini kan kayak demo. Iya tidak? Ini demo. Secara duniawi, ini pengerahan massa. Ini politik. Artinya secara duniawi ini politik. Orang Roma kan berjaga juga di Yerusalem, di benteng Antonia. Di Yerusalem itu ada satu benteng untuk tempat berjaga orang-orang Roma. Jadi ketika baginda Yesus masuk kota Yerusalem dari arah timur, kelihatan semua, wah, mata-mata Roma pasti bekerja. Mencari tahu, telik sandinya orang Roma itu bekerja. Ini kok orang membawa pasukan segini banyak, jangan-jangan akan menimbulkan suatu perlawanan pergerakan. Lihat politiknya. Jadi kalau kita Minggu Palem itu manis-manis itu kan. No 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 Yerusalem, Yerusalem, sambutlah rajamu. Tak tundung, tak tundung. Kita manis, melankolis, wah, syahdu itu kita. Tapi Anda bayangkan ketika orang Romawi melihat
Haleluya, pujilah Tuhan, Hosana putra Daud, ayo hajar penjajah, Yesus Raja. Apa bedanya dengan yang itu? Secara duniawi loh ya. Yang itu Anda tahulah, yang itulah. Meskipun baginda Yesus tidak berbuat seperti itu. Karena yang dinaiki adalah keledai, bukan kuda. Nah, inilah bedanya. Jadi yang dinaiki keledai itu simbolik, saudara-saudari. Kalau beliau naiknya kuda, itu tantangan perang. Itu berarti mengibarkan bendera peperangan. Aku mau menyerang. Kalau kuda. Tapi beliau naik apa? Naik keledai. Keledai itu kan kecil, bungkuk-bungkuk gitu. Tuk tak tuk 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 tak tuk 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 tak tuk 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 tak tuk tuk. Maka ketika beliau naik keledai, itu tanda aku datang bukan untuk perang. Itu yang mau dikatakan oleh baginda Yesus. Pemilihan keledai itu mengandung makna simbolik. Meskipun pengerahan massa besar, tapi dengan naik keledai artinya baginda Yesus sedang mengatakan, aku datang dengan damai. Aku tidak akan menimbulkan permusuhan, peperangan, atau menyerang. Tetapi bagaimanapun orang-orang petinggi tadi itu sudah melihat ini menimbulkan potensi. Roma juga sudah lihat. Karena apa? Secara politis lihat bagaimana. Seandainya, ini saya katakan seandainya. Seandainya, andai kata. Yesus dari Nazaret mengobarkan peperangan, orang-orang itu ikut pasti. Kenapa? Karena mereka melihat jaminannya. Yesus orang hebat, kita pasti menang. Kalau ada yang mati tinggal dihidupkan. Seandainya Yesus Kristus orasi, saudara-saudara, hari ini kita mulai revolusi, hancurkan orang Roma. Orang-orang pasti ikut. Mereka pasti akan mendukung gerakan politik itu. Seandainya dilihat akan bisa bahaya, maka orang-orang Yahudi itu khawatir, yaitu imam-imam kepala. Lihat ya konstelasinya. Di sini sudah masuk unsur yang ketiga. Kalau tadi kan hanya rakyat, sekarang sudah ada tambah orang Roma. Jadi rakyat, pemimpin agama Yahudi, dan orang Roma. Ini ada 3 kekuatan sekarang yang mulai berjalin-jalin gitu. Kemudian ada nubuat yang disampaikan oleh Imam Agung Kayafas. Tetapi seorang dari antara mereka, yaitu Kayafas, 11:49 dan 50. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Ini maksudnya apa Kayafas ini? Maksudnya begini, kalau satu orang itu dibunuh, dimatikan, bangsa kita selamat. Dalam arti Roma tidak akan marah. Roma tidak akan melihat ada calon pemberontakan. Maka pemimpinnya harus dibunuh. Kalau pemimpinnya dibunuh, gerakannya modar. Itu maksudnya. Jadi Kayafas mengatakan, korbankan saja itu orang. Kalau orang itu dapat kita tangkap, kita matikan, kita bunuh, selamat bangsa kita. Sebab kalau orang itu masih hidup, orang-orang terhasut, ini pikirannya Kayafas, bangsa kita hancur, mengulang kembali zaman pembuangan. Melihat politiknya, ini pertentangan politiknya begitu ya. Maka perkataan Kayafas ini sebenarnya meskipun dikatakan bernubuat, itu secara rohani. 11:51 ia bernubuat. Tetapi perkataan ini dalam konteks politik, ini pernyataan politik. Ini intrik pembunuhan. Untuk menyelamatkan bangsa itu, hancurkan pemimpin gerakan. Kok gerakan apa Romo? Ya dalam bayangan mereka kan itu gerakan sebenarnya. Gerakan revolusi sebenarnya. Disebut nubuat itu kerangkanya rohani. Lalu kesimpulannya ayat 53. Mulai dari hari itu, hari kapan? Hari ketika mereka sidang mahkamah agama. Mereka sepakat untuk membunuh dia. Perhatikan ironinya di sana. Injil Yohanes menyampaikan suatu ironi kepada kita. Yohanes 11:47 mengatakan, itu imam-imam kepala yang bersidang. Siapa imam-imam kepala? Pemimpin agama, orang-orang suci secara keagamaan. Orang-orang Farisi, orang tahu kitab suci. Dan sidangnya sidang mahkamah agama. Agama itu kan membawa orang pada kebaikan. Isinya orang-orang suci secara keagamaan. Kok di ayat 53 mereka sepakat untuk membunuh dia. Lihat ironinya, suatu kumpulan keagamaan dipakai untuk memutuskan pembunuhan atas seseorang.
Apakah mudah membunuh Yesus? Karena kesimpulannya tadi apa? Mereka sepakat untuk membunuh. Pertanyaannya, apakah semudah itu membunuh Yesus? Kagak. Jadi sebenarnya membunuh Tuhan Yesus itu tidak gampang. Karena apa? Beliau dikelilingi orang banyak tadi itu. Dikelilingi oleh pasukan, tanda petik ya. Pasukan, tanda petik, massa, begitulah. Matius 21 ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Lanjut, ayat 46. Dan mereka tadi siapa? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang tua Yahudi, pemimpin tadi itu. Berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Perhatikan Matius 21 ayat 46. Pemimpin-pemimpin yang sudah bersidang dan membuat keputusan membunuh Yesus tadi, toh masih kesulitan untuk melakukan pembunuhan karena mereka takut kepada orang banyak. Dalam bahasa politis saya bahasakan supaya kita gampang mencerna. Pemimpin-pemimpin agama itu ketakutan kepada masanya Yesus. Fans pendukungnya Yesus. Jadi tidak gampang membunuh Yesus. Markus juga mencatat hal sama. Markus 12 ayat 12. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus. Berusaha loh ya. Jadi bukan hanya leha-leha diam-diam saja. Mereka berusaha. Berarti sudah ada tindakan-tindakan untuk melakukan penangkapan. Ayat 12 itu loh. Bagian terakhir, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi, mereka itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli imam-imam kepala tadi membiarkan dia. Karena apa? Secara politis kita bisa membaca karena kalah kekuatan. Jadi kalau dibaca secara duniawi itu bisa seperti ini saudara-saudari. Ini pembacaan duniawi, sementara tinggalkan dulu yang rohani. Loh, apakah boleh membaca seperti ini? Ya boleh-boleh saja karena Yesus hidup sebagai manusia itu ya ada politik, ada ekonomi dan sebagainya. Sebagai manusia itu semua nyambung gitu. Boleh-boleh saja. Jadi kesimpulannya bagian ini adalah imam-imam kepala tidak gampang. Yesus ini luar biasa sulit ditangkap. Mereka kesulitan juga. Sampai akhirnya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi tadi itu melibatkan satu kekuatan lain. Karena mereka sendiri sudah kewalahan. Lihat tadi itu mereka berusaha tapi nggak bisa. Sudah mentok, segala cara dicari nggak ketemu. Maka mereka melibatkan unsur yang ketiga tadi kan unsurnya orang banyak. Massa, fansnya Yesus. Imam-imam, Farisi. Nah sekarang unsur yang ketiga Romawi. Nah di Injil Yohanes kita lihat unsur yang ketiga dilibatkan. Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Ini sebelumnya tidak ada. Kalau kita membaca Injil hanya muncul penjaga-penjaga bait Allah, itu bukan prajurit. Tapi ini prajurit yang dimaksudkan ketika menyebut prajurit pasti prajurit Roma. Sebab di Israel pada zaman itu tidak ada prajurit lain. Loh kok yakin Romo? Yakin karena orang Yahudi tidak diizinkan membangun prajurit. Ya kalau nanti membangun prajurit kan bisa memberontak, bisa kalah dengan orang Roma. Jadi orang Yahudi pada zaman Yesus tidak diizinkan punya prajurit. Jadi ketika ada kata prajurit, yakin itu artinya prajurit Roma. Sekarang terlibat loh dalam penangkapan. Maka datang bersama dengan Yudas, tapi juga dengan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap. Dengan apa? Lentera, suluh, dan senjata. Senjata. Yang dimaksudkan senjata itu apa? Ya senjatanya prajurit. Yang punya senjata orang Roma. Karena orang Yahudi tidak diizinkan membangun pasukan. Ini intrik kelas tinggi. Maka di sini kita tahu penangkapannya berlangsung ya. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Ditangkap, murid-murid kabur semuanya. Di sini ada intrik. Imam-imam kepala sudah melibatkan orang Romawi. Kok bisa? Pertanyaannya adalah, kok bisa orang-orang Romawi kemudian dilibatkan? Karena tadi di awal tadi, orang Romawi sudah melihat ini orang bawa massa bisa calon memberontak. Jadi dalam pikiran kita bisa menyimpulkan bahwa imam-imam pasti menghasut orang Romawi dengan mengatakan, bos, kira-kira begini, bos, kamu lihat itu orang bernama Yesus pasukannya segitu banyak, bos, harus tumpah segera, bos.
Kalau tidak hancur kamu ini bos, nanti dia banyak orang. Mending sekarang langsung dibunuh sebelum membesar. Artinya, imam-imam kepala berhasil meyakinkan orang Romawi untuk menangkap Yesus. Orang Romawi motifnya apa? Sebenarnya orang Romawi tidak ada urusan dengan Yesus. Karena Yesus itu kan urusannya keagamaan. Dengan orang Yahudi, dengan imam-imam kepala. Persoalan-persoalannya juga dengan orang Yahudi. Persoalan keagamaan sebenarnya. Lalu kepentingannya apa orang Romawi di sini? Kepentingannya adalah politik. Kalau Yesus ditangkap, orang kabur, tidak mungkin lagi terbentuk suatu pasukan calon pemberontak. Jadi murni orang Romawi menangkap dengan tujuan memulihkan keadaan. Atau lebih tepatnya mengantisipasi keadaan. Karena mereka sudah melihat ini calon-calon pemberontak sudah muncul. Putus dulu sebelum tunas berkembang menjadi pohon. Nah itu motifnya orang Roma. Itulah kenapa nanti ketika orang Roma menyidang itu Pilatus. Yohanes 19 ayat 4. Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ya memang tidak. Karena secara politik ketika diperiksa oleh Pilatus, Yesus memang tidak dapat disebut pemberontak. Kan ditanyai itu. Kamu raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Oh, orang edan, kata Pilatus. Itu kalau dibaca menurut pikiran Pilatus itu kan wong edan gitu loh. Menurut pikiran Pilatus sebagai orang Roma, oh koplak. Ini sudah miring orang ini gitu. Oh ini halusinasi ini bukan mau memberontak cuman somplak pikirannya sudah nggak waras. Maka dikatakan aku tidak mendapati kesalahan apapun, memang tidak salah. Karena di dalam kriteria sidang politik tidak ketemu salahnya. Jadi orang Roma nggak menemukan bermahkota dulu. Tetapi memang imam-imam kepala mendesak. Perhatikan Yohanes 19 ayat 6. Yang berteriak-teriak itu bukan orang banyak dalam arti yang pengikut Yesus tadi itu. Perhatikan baik-baik. Karena banyak orang kacau, banyak orang berpikir loh orang-orang itu mengeluh-elukan kok tiba-tiba berbalik Romo. Tidak ada yang berbalik. Yang menuntut matinya Yesus bukan orang-orang yang ikut Yesus tadi. Ini beda cerita. 3 kelompok itu loh. Masanya Yesus, bahasa saya, imam-imam kepala, pemimpin agama dan orang Romawi. Yang menuntut ini imam-imam kepala, perhatikan ayatnya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia berteriak mereka, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kalau pemahaman Anda tiga kekuatan politik tadi ngerti, membaca ini nggak bingung. Karena banyak orang Katolik itu juga bingung ketika mendengarkan Pasio Jumat Agung. Loh kok ini kok orang-orang kok mencela-menceli, nggak ada yang mencela-menceli. Ini kelompok yang kontra, yang pro sudah kabur karena takut. Zaman kuno, kalau pemimpin ditangkap, rakyatnya kabur. Maka kata Pilatus kepada mereka, merekanya itu bukan masanya Yesus. Merekanya itu imam-imam kepala. Ambil dia dan salibkan dia. Jadi Pilatus tidak menemukan tetapi menyerahkan. Kenapa? Karena kalau imam-imam kepala ini berulah, nanti Pilatus juga repot. Jadi Pilatus tidak mau repot. Jadi Pilatus menemui masalah baru. Masalah pertama, Yesus dikira mau memberontak, ditangkap, diperiksa, selesai masalahnya. Sekarang imam-imam kepala berteriak-teriak. Ini kan masalah bagi Pilatus, nggak damai kan bagi Pilatus. Nanti kalau imam-imam kepala menghimpun kekuatan, juga bahaya. Karena imam-imam kepala juga punya penjaga, punya masa sendiri. Pilatus tidak mau repot. Ya sudahlah, biar pada diem, ini orang nggak penting. Yesus dari Nazaret bukan orang penting sama sekali, saudara-saudari. Dalam arti politis loh ya. Kita ini sekarang konteksnya bicara politis. Dalam konstelasi masyarakat waktu itu, Yesus dari Nazaret bukan orang penting sama sekali. Rakyat jelata biasa. Meskipun keturunan raja, tapi kerajaan kan sudah tidak ada. Artinya berarti rakyat jelata. Jadi membunuh satu orang ini tidak akan berpengaruh secara politis. Itu hitungannya Pilatus. Jadi daripada saya menentang golongan imam, lebih baik saya serahkan saja si Yesus ini. Modar-modar sajalah, aman. Dan betul ketika diserahkan, aman. Maka perkataannya Pilatus, ambil dia dan salibkan dia.
Namun sebenarnya Pilatus masih punya alasan terakhir mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi secara hati nurani Pilatus tahu orang ini tidak salah. Tapi secara politis dia harus bermain, orang ini harus dibunuh agar damai sejahtera terjadi. Maksudnya damai sejahtera, tentram Yerusalem. Tidak ada pemberontakan, tidak ada segala macam bergejolak. Imam juga harus diredam, rakyat banyak sudah diredam, selesai. Udah bawa saja. Begitu dibawa, kita tahu ceritanya. Akhir ceritanya, menyerahkan untuk disalibkan, mereka menerima Yesus. Jadi, ini permainan politik kelas tinggi, melibatkan 3 kekuatan. Rakyat banyak yang pro kepada Yesus, imam-imam kepala yang kontra kepada Yesus, menggandeng orang-orang Romawi dengan hasutan-hasutan politis supaya Yesus mati. Dengan Yesus mati, secara politis paradoksnya Yerusalem selamat. Dan betul, artinya kita belum bicara soal iman. Secara politis, kematian Yesus menyelamatkan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang banyak dan seluruh rakyat Yahudi dari kehancuran akibat serangan Roma. Karena kalau Yesus tidak mati saat itu, pasti secara politis terjadi kegaduhan luar biasa. Orang Roma ngamuk, Yerusalem hancur, orang Yahudi tumpas. Jadi ini paradoks. Bahkan secara politis pun dapat kita baca, betul. Memang kematian Yesus ini, orang ini mati, selamat seluruh bangsa. Itu baru secara politis. Kalau kita ngomong secara iman, lebih luar biasa lagi. Kematian orang ini menyelamatkan kita, tidak hanya di dunia ini, sampai pada rumah Bapa. Demikian obrolan saya mengenai politik kematian Yesus, semoga mencerahkan.